mengundang Bapak Ibu sekalian untuk berdiri dan kita akan menyanyikan Indonesia Raya. Tampil biar bisa lihat. Kami percaya Tuhan berdaulat atas Indonesia. Dan mari kita sama-sama angkat setiap doa kita bagi bangsa ini. Mari Bapak Ibu siapkan hati kita sama-sama. Kita mau sebentar berdoa bagi bangsa ini. Kita mau angkat setiap penyembahan kita. Mari siapkan hati kita sama-sama. Sama-sama katakan. Syukur untuk setiap rencanamu dan rencanamu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini katakan, bagi bangsa ini Tuhan, kami membawa bangsa kami di hadapan-Mu Tuhan hari ini. Tete Tuhan di hadapan-Mu Bapa. Mari Kau yang jadi penghibur bagi mereka. Engkau yang memulihkan Tuhan. Sekali lagi Tete Tuhan. Bahkan setiap pulau Tuhan kami percaya Tuhan, ada Shalom-Mu Tuhan di tengah bangsa kami.
tinggi. Sekali lagi katakan hanya namamu Tuhan di tinggi. Atas seluruh bumi. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan. Mari berkatakan sama-sama Bapak Ibu. Bangsa ini perlu setiap doa kita. Bangsa ini perlu setiap penyembahan kita. Mari lagi katakan. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat. Mari Tuhan tembusi bangsa kami Bapa. Negeriku Indonesia, ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu Indonesia. Mari lagi angkat tanganmu katakan, hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Kami percaya Indonesia sembuh. Kami percaya Indonesia menguat. Kami percaya ini waktu Tuhan dinyatakan. Negeriku Indonesia, ku berdoa Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Shalom. Saya masih belum dengar semangat ini. Shalom. Apa kabar? Coba yang luar biasa dan percaya Dia yang dimerdekakan. Boleh lihat kanan dan kirinya dan puji sesuatu dari mereka hari ini. Bilang, rambutmu cantik sekali, potongan rambutmu ganteng sekali. Tolong berkatakan sesuatu sama mereka. Bilang, sudah pastikan mereka percaya. Kalau belum tolong diulang sambil makan siang nanti. Oke? Semua siap sama-sama sebelah Tuhan. Coba yang siap kasih tepuk tangan yang paling meriah. Kamu. Dari utara ke selatan, mendengar pujian
Kaulah Allah sesungguhnya, Kaulah Tuhanku kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuatkanku, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku, sumber kemenanganku, sumber kemenanganku. Kasih tepuk tangan yang paling banyak buat Tuhan. Sumber kemenangan kita katakan amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan dan semuanya. Engkau begitu mengasihiku, Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku, Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kami percaya Tuhan. Tadi katakan tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku, Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tadi katakan tiada seperti Engkau, begitu mengasihiku. Katakan dia Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupan. Mari sama-sama katakan aku percaya. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan. Lagi katakan aku percaya. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Sama-sama katakan aku percaya. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Mari sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu, katakan aku percaya
sembah Tuhan. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat. Mari sembah Tuhan, mari sembah. Akan Engkau, Kau Allah yang layak. Kau layak terima sembah kami pagi hari ini Tuhan. Lagi katakan ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum Hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Mari sambil angkat tangan katakan ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Kagum akan. Mari lagi Bapak Ibu katakan ku kagum hormat akan Engkau. Kami kagum hormat akan Engkau. Yesus Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Terus sembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. We worship you, we worship you, Haleluya. Holy Spirit, fall in this place. I need more and
welcome you, Lord. Come and come and come. Yes. Hallelujah. Yes, hallelujah. Ya Tuhan. Ya Roh Kudus. Yes, Lord. Yes, Lord. Terus nikmati hadirat Allah, saudara. Yes, Lord. Terus persembahkan hati untuk terima firman Tuhan. Isi hati Allah menjadi sia-sia kalau hati kita belum sungguh-sungguh dibuka untuk Allah bicara. Haleluya. Yes, Lord. Boleh sekali lagi nyanyi lagu ini dengan iman, dengan hati yang terbuka. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Come, Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more and more. 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 Lord, I'm crying out for more and more of you. Mereka boleh bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Saat ini di dalam nama Yesus, pekerjaan Roh Kudus dibuka seluas-luasnya, dan setiap hati kami siap terima kebenaran firman Tuhan. Nyatakan isi hatimu ya Allah melalui hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini. Roh Kudus yang bicara. Saat ini kami siap dengar firman-Mu ya Allah, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Bersyukur buat anugerah Tuhan boleh mempertemukan kita saudara. Sekali lagi saya perkenalkan diri saya. Saya Krishna Rumendar. Saya melayani di salah satu gereja lokal yang ada di Gading Serpong. Beserta dengan itu juga saya merintis sebuah penggembalaan
yang secara online dilakukan. Di depan ada adik rohani saya didampingi bernama Ciandi, ya. Ciandi, suka dipanggil Kiandi, ya. Bangka punya logat ya, Kiandi. Jadi dipanggil demikian. Saya sudah berkeluarga, menikah, dan puji Tuhan, anak kami perempuan satu yang sangat diberkati Tuhan dan cantik. Haleluya, puji nama Tuhan. Terima kasih sekali lagi Pastor Samuel Billy yang tidak ada bersama dengan kita, diwakili oleh Pastor Tony untuk kesempatannya pada ibadah kedua ini. Saudara, pada ibadah yang pertama tadi kita sudah bahas sama-sama bicara tentang freedom in the spirit. Kita mengalami kebebasan di dalam roh oleh karena roh. Jadi kita mengalami kebebasan yang demikian. Nah, kita nggak cuman cukup berhenti sampai di sana, bahwa kita sudah benar-benar bebas secara alam roh kita. Tadi yang pertama kita sudah bahas bahwa kita dibebaskan secara alam roh, kita dimerdekakan dari penghukuman. Yang pertama. Kemudian yang kedua, kita dimerdekakan dari kuasa dosa. The power of sin. Kita dibebaskan dari cengkraman maut, cengkraman dosa yang membuat kita melakukan dosa tanpa kita sadar kita lakukan dalam kehidupan kita. Kemudian yang ketiga, hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Dan pada saat ini, pada materi yang berikutnya, pada sesi yang kedua ini kita akan lebih dalam lagi membahas bagaimana orang yang sudah mengalami kemerdekaan secara roh harus benar-benar hidup dan menjalani kehidupannya. Karena ada banyak orang sudah dimerdekakan secara alam roh, tetapi kemudian kehidupannya nggak berubah. Baca Alkitab sih jalan, berdoa sih jalan, puasa sih jalan, dan ngerasa bahwa segala sesuatunya sudah dibebaskan, dilepaskan, udah nggak ada lagi penghukuman, udah nggak ada lagi kuasa dosa atas kehidupannya. Tetapi pada faktanya dalam keadaan natural dalam kehidupannya masih serba kekalahan. Tuhan mau, Allah menghendaki dalam kehidupan kita bahwa kita mengalami completely freedom. Kita mengalami kemenangan, kemerdekaan yang komplit, yang utuh, yang penuh, total. Itu yang Allah sediakan mau kerjakan dalam kehidupan kita. Ya, Tuhan tidak mau saudara cuma sekedar mengalami kemenangan yang setengah. Tapi Tuhan mau setiap kita mengalami kemenangan yang total. Oleh karena itu pada sesi yang sebelumnya saya sudah bicara bahwa kemenangan dimulai daripada keadaan roh. Dan di dalam keadaan roh itu kita mulai saat ini. Bagaimana saya hidup di dalam kehidupan saya melalui kemenangan secara roh yang saya sudah lalui. Saudara, dalam kehidupan saya ada begitu banyak pimpinan roh Allah dalam kehidupan saya yang saya lakukan, yang saya ikuti. Salah satunya adalah, sebelum saya masuk ke dalam poin, salah satunya adalah tentang bisnis, saudara. Saya menjalankan beberapa bisnis yang Tuhan kehendaki pada tahun 2019, 2020, Tuhan suruh saya resign dari sebuah yayasan, kemudian saya resign dari sana, dan kemudian saya berdoa sama Tuhan, Tuhan saya hamba Tuhan. Saya nggak dibayar sama gereja, karena kebetulan saya ada di gereja lokal dan saya bukan full time di sana, saya tidak digaji oleh gereja, saya sama sekali tidak menerima uang dari gereja. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan gimana saya harus hidup? Kalau Tuhan masih suruh saya untuk berkarya dalam marketplace, di dalam dunia pekerjaan, maka Tuhan percayakan saya suatu hal. Dan kemudian itu terjadi dalam kehidupan saya. Bahwa Tuhan pimpin saya untuk lakukan sebuah bisnis dan kemudian saya kerjakan sampai dengan hari ini. Kemudian bisnis yang berikutnya juga demikian. Tuhan berikan pengertian dalam mimpi, dalam berdoa. Kemudian dalam doa itu Tuhan kasih penglihatan akan sebuah bisnis yang harus saya kerjakan. Dan kemudian bertahun-tahun saya berdoa, bertahun-tahun saya mencari di mana opportunity bisnis itu dapat dilakukan. Dan kemudian pada akhirnya Tuhan menggenapi rencananya. Ada sebuah perjumpaan bersama dengan orang yang Tuhan kehendaki. Dan kemudian akhirnya bisnis itu berjalan. Begitulah demikian kehidupan saya. Boleh mengalami kemerdekaan. Baik secara alam roh, tetapi juga di alam fisik natural kehidupan saya. Karena saya tadi sudah sampaikan bahwa apa yang terjadi dalam keadaan roh, itu harus termanifestasi di dalam keadaan fisik kita. Harus terjadi dalam keadaan fisik kita. Saudara, saya tidak percaya jadi pendeta harus menderita. Menderita karena Injil iya. Tapi kalau menderita karena kekurangan uang, karena saudara nggak mau kerja, itu salah saudara. Saudara, saya nggak percaya orang Kristen itu harus hidup menderita nggak punya uang. Kalau saudara karena nggak punya uang, karena nggak mau kerja, itu salah saudara, bukan karena salah Tuhan. Kalau saudara menderita karena Injil, ya itu firman Tuhan katakan.
Tapi kalau saudara menderita karena saudara malas, saudara tidak mau ikut tuntunan Roh Kudus, saudara nggak berjalan dalam pengertian Tuhan, itu salah saudara. Salah saudara. Saya berjalan dalam pimpinan Roh Kudus dan apa yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan saya. Saudara, Tuhan tidak pernah ingkar janji. Itu kenapa saya percaya bahwa orang yang hidup by His calling pasti menerima provision daripada Tuhan. Pasti menerima penyediaan daripada Tuhan. Oleh karena itu, mari sama-sama kita belajar baik-baik. Bagaimana seorang percaya yang sudah mengalami kemerdekaan secara roh, itu boleh hidup juga di dalam kemerdekaan itu. Sama-sama kita baca. Dalam Roma 8, ayat yang kelima sampai dengan 14. Pada sesi yang pertama saya tadi bahas ayat yang pertama sampai dengan keempat. Kemudian yang sesi ini kita akan bahas pada ayat yang kelima sampai 14. Yang sudah dapat katakan amin. Amin. Puji nama Tuhan. Saya akan baca ayat yang kelima. Saudara dengan kuat dan lantang karena ini firman Allah. Baca ayat yang keenam dan begitu selanjutnya. Roma 8 ayat 5 sampai dengan 14. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. 1, 2, 3. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. 1, 2, 3. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. 1, 2, 3. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. 1, 2, 3. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. 1, 2, 3 sama-sama. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Puji nama Tuhan. Pada bagian yang ini saudara, dalam sesi yang kedua ini kita akan belajar sama-sama. Saudara yang tadi nggak ikut ibadah pertama nanti boleh tanya-tanya ya sama yang sebelumnya. Dan saya nggak tahu soalnya ini apakah ada di YouTube atau enggak. Yang pertama kita belajar dalam ayat yang kelima sampai dengan keenam pada slide yang berikutnya. Bahwa orang-orang yang sudah dimerdekakan secara roh, dia nggak boleh cuma sekedar hidup dan kemudian berkata saya sudah merdeka. No, kemerdekaan itu harus menjadi sebuah manifestasi dalam kehidupan. Yang dimulai dari apa? Manifestasi kehidupannya dimulai dari pikiran yang baru. Kalau pikirannya masih pikiran yang lama, maka kita masih belum benar-benar merdeka. Apa yang kita pikirkan setiap hari menentukan apakah kita sudah memanifestasikan kemenangan secara roh itu atau belum. Saudara sudah dimerdekakan oleh roh yang hidup, yang memerdekakan kita. Saudara semua di tempat ini, baik anak-anak, baik orang tua, baik lanjut usia, semua sudah dimerdekakan. Tapi masalah berikutnya adalah apakah saudara sudah berjalan dalam kemerdekaan itu, yang kemudian termanifestasi adalah pikiran-pikiran yang baru dalam hidup saudara. Pikiran baru yang seperti apa? Dulu saudara ketika gagal, saudara bilang saya nggak bisa. Dalam pikiran yang baru, saudara berkata, saya bisa karena Kristus. Dulu, saudara berkata, saya lemah. Ketika saudara belum di dalam Tuhan. Kalau saudara punya roh yang dimerdekakan, maka saudara memusatkan pikiran saudara dengan saudara berkata, saya pasti mampu karena Tuhan. Kata pikiran yang baru di sini, Paulus memakai sebuah perkataan yang bukan untuk intelektual, saudara. Bukan untuk kepintaran. Tetapi di sini perkataannya adalah proneo, yang artinya adalah berbicara tentang arah pikiran, pola pikir, orientasi hidup. Orientasi hidup kita bukan lagi karena kegagalan-kegagalan di masa lalu, tetapi apa yang Tuhan sediakan. Arah pikiran kita bukan lagi untuk kesenangan daging kita, tetapi untuk menyenangkan Allah. Arah pikiran kita bukan lagi seperti orang yang terkungkung masa lalunya, saya tidak bisa kemana-mana, saya nggak bisa ngerjain ini, itu, dan lain sebagainya. Bukan.
Tetapi arah pikirannya, saya selalu mau berkarya untuk Tuhan. Tuhan mau kerjakan sesuatu dalam kehidupan saya. Ada satu anak muda kami layani. Saya bersama dengan istri sebelum menikah melayani dia. Dia dalam keadaan yang sederhana. Waktu itu dia cari kerja. Kami lihat dia punya kebutuhan untuk kerjaannya yang lebih baik. Kami sampaikan, Dek, ini ada lowongan admin. Ini ada laptop. Saya waktu itu punya laptop. Nggak dipakai. Belajarlah. Belajar laptop. Saya nggak bisa. Saya bisanya cuma jaga toko buah. Saudara, ini adalah kehidupan orang yang mengarahkan pikirannya bagi kesenangan dagingnya. Nggak nyaman. Hidup menggenapi rencana Allah itu nggak nyaman. Kenapa? Engkau harus keluar dari zona nyamanmu, mengubah cara lamamu, mengubah dari kebiasaan-kebiasaanmu kepada satu fenomena yang baru dalam kehidupan. Tapi itu disebut pertumbuhan. Kalau saudara tetap berada dalam keadaan yang sama, maka saudara belum benar-benar merdeka. Karena roh yang merdeka itu mengarahkan hidup saudara sehingga saudara punya pikiran yang baru. Bukan selalu negatif thinking sama orang lain, bukan. Bukan selalu berkata, itu mah gak bisa saya. Saya bisanya cuma jaga toko buah. Gak bisa saya. Ketika ada opportunity baru Tuhan buka dan kemudian saudara bilang, saya gak bisa. Saudara memang gak mampu, tapi Tuhan mampu. Oleh karena itu arahkan pikiran saudara kepada Tuhan. Jangan kemudian saya gak bisa dan kemudian saudara gak lakuin apa-apa. Ini adalah orang-orang yang sebenarnya belum benar-benar merdeka. Terlalu banyak alasan. Cari kerja susah. Padahal seorang gak upgrade skill juga untuk kerja. Saudara cuma pengen ada di zona nyaman saudara. Saudara bisanya admin cuma pengen bisa di admin. Saudara bisanya ngetik cuma pengen bisa di ngetik. Saudara bisanya apa cuma pengen di sana. Come on. Tuhan mengarahkan pikiran saudara supaya saudara memuliakan Tuhan. Artinya seluruh bagian hidup saudara harus dipersembahkan kepada Tuhan. Artinya saudara nggak boleh terus-menerus berada dalam zona yang sama, zona yang nyaman. Terus berada dalam satu kondisi, saya nggak mau berubah dalam keadaan ini. Nggak bisa, saudara. Saya tadi kasih ilustrasi pada ibadah yang pertama. Ada orang dalam sebuah penjara. Dia dibebaskan, jerujinya sudah dilepaskan, dibuka, pintunya sudah dibuka. Tapi dia masih dalam penjara dan berkata, aku tahanan. Mental orang Kristen tidak boleh seperti ini. Mental orang Kristen harus punya mental pemenang. Karena roh saudara sudah dimerdekakan. Sehingga kehidupan saudara juga harus penuh dengan buah-buah kemerdekaan. Yang pertama kali dihasilkan oleh apa? Pikiran saudara. Pikiran saudara, orientasi hidup saudara harus berubah. Gak boleh lagi. Apa yang menyenangkan bagi saya? Apa yang enak bagi saya? Yang enak bagi saya, ya mager-mageran. Istirahat aja di tempat tidur. Yang enak bagi saya, saya nggak mau ngapa-ngapain. Pokoknya berkat Tuhan datang kan, roh saya udah dimerdekakan. Berkat Tuhan datang, tapi saya nggak mau kerja. Ya saya mau kerjalah, tapi ya kalau saya kerja dikit hasilnya yang banyak lah. Prinsip ekonomi melakukan hal yang sedikit untuk memperoleh hal yang sebanyak-banyaknya. Saya mau yang seperti itulah. Saudara, Paulus katakan, dia bekerja lebih keras daripada orang lain. Paulus katakan dia bekerja lebih keras. Saudara, hidup dalam pikiran yang baru di dalam kemerdekaan yang telah Allah berikan. Bukan berarti saudara menanggalkan kerja keras. Bukan berarti saudara menanggalkan usaha. Bukan berarti saudara menanggalkan perbuatan. Tapi kerja keras harus menjadi buah. Oleh karena saudara tahu, saudara sudah pasti menerimanya. Tapi kerja keras harus menjadi buah oleh karena saudara tahu bahwa Tuhan sudah menyediakannya. Sehingga saudara bekerja bukan karena cari uang, tapi untuk berkarya. Karena saudara tahu lewat kerjaan itu, Tuhan dipermuliakan. Amin. Dalam bisnis yang pertama kali saya kerjakan, saudara. Pada saat itu saya punya kebutuhan 22 juta. Dulu saya baru selesai kuliah. Ini saya buka. Ininya supaya memberi gambaran sama saudara. Bulan depan saya harus bayar kontrakan. Saya ngontrak rumah waktu itu 22 juta per tahun. Pada saat itu saya sudah nggak punya gaji toh. Tabungan juga nggak punya. Karena waktu itu sangat minimum sekali.
Klien pertama saya yang Tuhan kasih ketika Tuhan suruh saya buka bisnis itu 750.000. Untuk makan 1 bulan aja nggak cukup, saudara. Tapi dengan ketaatan, karena saya tahu bahwa Tuhan yang pimpin itu untuk lakukan, saya kerjakan. Ketika itu dikerjakan, buahnya baik sampai dengan hari ini. Saudara, jangan terus langsung mau ratusan juta. Kalau saudara hal yang kecil aja enggak mau terima dari Tuhan. Belajar hormati apa yang Tuhan beri. Belajar hormati apa yang Tuhan tumbuhkan. Bahkan 100 perak sekalipun. Jangan cuma mau hal yang besar. Saudara pengen gaji yang puluhan juta, tapi ketika Tuhan kasih yang masih sederhana, saudara enggak mau terima. Belajar hormati benih yang Tuhan tumbuhkan. Lalu saya percaya 750.000 itu benih. Itu bukan seluruh daripada yang Allah berikan bagi saya. Itu benih. Saya percaya betul itu benih. 750.000. Gak mungkin cukup bayar kontrakan bulan depan untuk hidup pada bulan itu. Gak mungkin cukup. Tapi Tuhan sediakan. Tuhan pelihara. Benih itu jadi pohon yang berbuah-buah bagi kehidupan keluarga kami. Menikah, punya anak, dan lain sebagainya. Kalau saudara terus mengarahkan pikiran saudara kepada kedagingan, ya 750 mana cukup. Ya enak saya kerja lagi aja lah, cari kerjaan tempat lain. Minimal UMR. Ya cuman segini mana cukup. Kalau pakai pikiran sendiri. Tapi Tuhan mau saudara pakai pikiran Kristus. Pikiran yang diubahkan. Sehingga saudara memandang segala kehidupan itu tidak berdasarkan nilai yang ada. Tapi berdasarkan visi yang Tuhan berikan. Amin. Tuhan punya visi dalam kehidupan kita. Tapi seringkali kita cuma menilai berdasarkan nilai keadaan. Nilai keadaannya kurang, nilai keadaannya nggak baik, nilai keadaannya kurang bagus, nilai keadaannya kurang cukup. Saudara nggak lihat visi Tuhan sedang dikerjakan lewat benih yang kecil itu dalam kehidupan kita. Hormati benih yang Tuhan tumbuhkan dalam kehidupan kita. Arahkan pikiran saudara untuk terus berpikir bahwa Tuhan menyediakan, bahwa Tuhan mengerjakan segala hal yang baik dalam kehidupan saudara. Sehingga ketika saudara ada dalam sebuah masa, saudara merasa gagal, harusnya saudara nggak berpikir, saya pasti gagal. Saudara harusnya berpikir, Tuhan pasti pegang hidup saya. Ketika saudara ada dalam sebuah keadaan yang sakit, saudara nggak akan berkata, saya pasti mati. Saudara pasti berkata, saya pasti sembuh, karena Yesus menyembuhkan. Kalau saudara ada dalam sebuah keadaan yang kolaps dalam bisnis, saudara kemudian tidak berkata dan berpikir, oh saya pasti habis, keluarga saya pasti habis. No. Tapi apa yang saudara harus katakan adalah, dan pasti katakan, dan harus katakan kalau saudara sudah dimerdekakan adalah, Tuhan pasti menolong. Amin. Ini adalah perubahan pikiran. Saudara tidak lagi menilai sebuah keadaan, tapi saudara menilai dan melihat, ada Yesus di balik segala masalah. Amin. Kalau ada Yesus dalam perahu saudara, mau badai sebesar apapun, bukan saudara yang ditenggelamkan, badai yang ditenangkan. Amin. Kalau badainya nggak tenang, saudara tetap akan berlayar dalam badai itu. Karena ada Yesus di sana. Maka saudara harus punya pikiran yang baru. Ini yang Tuhan kerjakan. Hidup dalam pimpinan Roh bukan kemudian menanggalkan pikiran, bukan. Tapi menyelimuti pikiran, tidak lagi dipenuhi dengan kedagingan. Tetapi pikiran kita menjadi berpusat pada Tuhan. Oh, yang saya pikirkan bagaimana hari ini saya menyenangkan Tuhan. Kalau saudara di sini punya toko, bukan saudara berpikir bagaimana saya hari ini bisa menang dari kompetitor saya. Bukan. Tapi bagaimana saya hari ini bisa menyenangkan Tuhan lewat usaha saya. Kalau saudara kerja di kantor, saudara nggak berpikir, bagaimana saya bisa naik jabatan dengan secepat mungkin dan semua orang yang di atas saya libas. Bukan. Tapi bagaimana pekerjaan saya ini memuliakan Tuhan. Setiap pikiran-pikiran yang tidak datang daripada Kristus, yang masih dalam hidup saudara. Kalau saudara masih terus hidup demikian, maka tidak akan pernah ada kemenangan yang total dan penuh dalam hidup saudara. Hiduplah dalam kemerdekaan yang sudah Allah berikan. Saudara akan penuh masalah kalau saudara hidup dengan pikiran sendiri. Maka hiduplah dalam setiap perkataan dan tuntunan Allah. Orientasi-orientasi yang berpusat pada Allah. Kemudian yang berikutnya,
hidup dalam pimpinan roh, hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Dalam ayat yang ke-14. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Di sini dikatakan di dalam ayat yang ke-14 ini dipimpin. Yang artinya adalah ago, yang artinya adalah memimpin, membimbing, membawa. Roh Kudus itu memimpin. Roh Kudus itu membimbing. Roh Kudus itu membawa kita. Masalahnya saudara mau nggak dipimpin? Masalahnya saudara mau nggak dibawa? Masalahnya saudara mau nggak dituntun? Kalau dituntun berarti dia di depan. Kalau dipimpin berarti dia di depan. Kalau dibawa berarti dia di depan. Bukan saudara yang di depan. Kalau saudara masih di depan, kehendak saudara masih di depan, tidak terjadi kemenangan. Saudara cuma menilai zaman. Oh, opportunity-nya ini bagus. Saya punya modal. Oh, ini bagus. Ini sangat baik untuk dilakukan. Tidak terjadi kemenangan kalau Roh Kudus nggak tuntun. Saya berjumpa salah satu teman kemarin, minggu lalu. Dia kemudian dalam satu waktu invest dalam sebuah bisnis sop buntut di suatu daerah, saya tidak bisa sebutkan nanti jadi ketahuan. Di suatu daerah sop buntut. Sangat besar sekali investnya. Dan setelah dijalankan, bisnisnya gagal. Bisnisnya tidak berjalan. Setelah itu akhirnya dia harus lontang-lantung. Rumahnya di perumahan yang mewah. Perumahan yang mewah, klaster yang mewah. Dan buka usahanya juga di tempat yang mewah, yang pasti modalnya sangat besar sekali. Bisnisnya nggak jalan. Akhirnya dia stres, depresi. Dia akhirnya jadi staff yang tadinya sudah jadi bos, punya banyak usaha. Ya, chip in dengan sebuah bisnis, kemudian akhirnya dia ngalamin kolaps, dan akhirnya dia jadi karyawan kantoran. Setiap Desember dia jualan hampers untuk Natal, yang tidak seberapa sebenarnya hasilnya. Tapi itu harus dia lakukan untuk dia menyambung hidup. Saudara, kalau saudara hidup dalam pimpinan diri sendiri oleh karena saudara melihat, oh ini opportunity, oh lihat ini bagus. Saudara tidak akan ngalamin kemenangan dalam hidup. Trust me, itu firman Tuhan yang katakan. Banyak orang dilibas sama COVID. Banyak orang juga mengalami kemenangan dalam COVID, dalam tuntunan Roh Kudus. Banyak orang dilibas. Saudara nggak akan pernah bisa menilai zaman. Saudara nggak akan bisa menilai segala sesuatu. Saudara ngerasa sudah paling pintar dalam berbisnis, dalam bekerja dan segala sesuatu. Dalam kisah yang berikutnya, ada satu keluarga yang banyak sekali berhutang. Dan dia merasa nanti, wah kan ada uang pensiun. Nanti pas udah pensiun, 3 tahun lagi, pasti kebayar nih semua. Hutang, ambil mobil, ambil ini, ambil itu. Hutang, banyak sekali. Tiba-tiba, 1 tahun sebelum pensiun, sedang mengurus uang pensiun. Pensiunan yang gak keluar. Persidangan berkali-kali, pensiunan yang gak keluar. Saudara lihat, kalau pikiran yang saudara andalkan adalah dari diri sendiri. Kalau saudara mengandalkan pikiran Anda sendiri, gak terjadi kemenangan. Ini kenapa banyak orang hancur. Saudara bisa sukses sekarang dengan pikiran saudara mungkin. Saudara ngira, saudara berpikir, oh saya adalah orang yang paling bijak. Saya paling hebat, paling mampu. No. Tunggu waktunya. Teruslah andalkan pikiranmu. Teruslah andalkan dagingmu. Sampai saudara ngerti bahwa itu tidak pernah bisa diandalkan. Maka sebelum itu terjadi, bertobat. Ya? Amin. Oh, sedikit sekali yang mau bertobat. Oh, sedikit sekali yang mengandalkan pikiran mungkin. Semuanya udah mengandalkan Roh Kudus. Haleluya. Bertobat sebelum itu terjadi. Segala bangunan yang tidak dibangun oleh Allah pasti dihancurkan. Kalau saudara menganggap dan mempersembahkan hidup saudara pada Tuhan, tapi saudara kemudian melakukan segala sesuatunya dalam diri saudara sendiri, bangunan itu harus dihancurkan. Bangunan-bangunan yang saudara bangun, dalam keluarga, dalam bisnis, dalam keuangan, segala hal. Kalau itu bukan dari Tuhan, harus dihancurkan. Supaya saudara tahu dan sadar bahwa hanya Tuhan yang mampu untuk mengadakan hal yang besar dalam hidup saudara. Amin.
Supaya saudara nggak tinggi hati, supaya saudara nggak sombong, supaya saudara nggak jadi orang yang ngerasa, oh saya mampu, saya bisa. No, nggak bisa. Oleh karena itu, serahkan. Hidup dalam pimpinan Roh Kudus itu bukan cuma sekedar ditarik, tapi kita juga mempersembahkan diri untuk ditarik, mempersembahkan diri untuk dipimpin, mempersembahkan diri untuk dibawa. Oleh karena itu perlu adanya daily surrender dalam kehidupan kita. Mempersembahkan hidup kita setiap hari, setiap waktu. Roh Kudus, aku persembahkan hidupku, pimpin aku hari ini. Ini yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Nah kalau sudah daily surrender, ya jangan kedagingan lagi yang pimpin. Di saat macet, saudara punya pilihan, marah atau enggak. Saudara pilih marah, enggak daily surrender. Di saat ada masalah dalam keluarga, saudara bisa pilih menyelesaikannya atau membesarkannya. Saudara pilih membesarkannya. Saudara enggak sungguh-sungguh daily surrender. Kalau saudara benar-benar surrender kepada Allah, maka saudara benar-benar mempersembahkan keputusannya kepada Allah. Keputusan daripada Allah harusnya pilih yang baik. Bukan pilih yang buruk, bukan pilih yang menghancurkan. Di saat saudara mau marah sama orang lain, mau marah sama karyawan, maka saudara seharusnya ada pilihan untuk melakukan yang baik. Kalau saudara pilih yang tidak baik, saudara tidak benar-benar surrender. Keputusannya harus keputusan Allah. Kalau bicara tentang keputusan Allah berarti apa? Bicara tentang firman Allah yang ada, pernah kita dengar, pernah kita baca, yang merema, yang Tuhan hidupkan dalam hidup kita. Maka tidak ada satupun orang di sini yang seharusnya kebingungan, saya menentukan pilihannya gimana. Saudara, firman Tuhan dah berulang kali saudara dengar, toh? Saudara pasti tahu bagaimana harus memilih dan mengambil keputusan. Dan Roh Kudus itu bicara dalam hati kita, menghidupkan firman itu. Kalau saudara kemudian, oh saya tidak ngerti nih pilihannya seperti apa. Saya harus tampar istri saya atau saya harus cium istri saya. Oh saudara, harus datang ke depan, didoakan nanti ya. Saudara pasti tahu, karena Roh Kudus menghidupkan firman itu. Segala hal yang baik yang datang daripada Allah dihidupkan dalam hati kita, dalam pikiran kita. Nah, kalau dalam hati kita tuh keinginannya jahat terus, keinginannya itu terus melakukan hal yang sembrono. Nah, saudara perlu didoakan, saudara perlu dilepaskan. Jadi saudara dibebaskan dari ikatan dosa, dari penghukuman. Saudara dibebaskan dari segala kutuk, saudara dibebaskan daripada segala maut. Bukan supaya saudara hidup bebas semaunya dengan pikiran sendiri. Tapi saudara dibebaskan supaya saudara bebas untuk mengikuti Allah. Ketika kita ada di dalam sebuah kungkung dosa, kuasa dosa, kita akan terbatas untuk mengikuti Allah, saudara. Allah itu kudus. Kuduslah kamu karena aku kudus. Kita akan sangat terbatas sekali untuk bisa melayani Tuhan. Kalau kita masih dalam kuasa dosa. Orang yang melayani Tuhan tapi masih dalam kuasa dosa, dia pasti punya penuduhan yang sangat besar sekali. Besar sekali. Dia nggak akan pernah bisa maju dalam pelayanan. Orang yang berkhotbah, pendeta, hamba Tuhan, siapapun pelayan Tuhan, tapi di rumah tukang mukulin istri, tukang selingkuh, tukang berzinah, dan lain sebagainya. Hamba Tuhan sekalipun. Dia punya penuduhan yang besar sekali, sangat besar sekali, sampai dengan akhirnya Tuhan hancurkan kehidupannya. Sangat besar. Saudara, kita hanya dapat bisa benar-benar mengalami pertumbuhan dalam pelayanan, dalam kehidupan kita. Ketika kita sungguh-sungguh dibebaskan. Kita bukan dibebaskan supaya kita hidup berdasarkan diri kita sendiri. Tetapi dibebaskan supaya bebas ikut tuntunan Roh Kudus. Martin Luther tuh katakan begini, saudara. Manusia itu dicipta menjadi hamba. Kalau dia tidak memberikan dirinya kepada Tuhan yang sejati, maka dia akan mempertuan yang palsu, bahkan meskipun itu dirinya sendiri. Manusia itu dicipta sebagai hamba, saudara. Kalau saudara nggak menyembah Tuhan yang sejati, Tuhan yang sesungguhnya, Allah itu sendiri, maka saudara akan menyembah Allah yang palsu. Bisa itu diri saudara sendiri, bisa itu anak saudara, saudara jadikan berhala. Bisa itu kemudian keuangan saudara, bisnis saudara. Bisa itu kemudian pernikahan saudara. Bisa apapun. Saudara jadikan berhala dalam hidup saudara. Manusia memang dicipta untuk menyembah
Oleh karena itu sembahlah Tuhan yang benar. Karena kalau saudara tidak menyembah Tuhan yang benar, saudara hanya akan jatuh di dalam penyembahan berhala. Penyembahan berhala bukan hanya saudara datang ke Gunung Kawi yang saat ini lagi viral, ya. Bukan. Saudara menyembah anak sendiri. Saudara apa-apa anak, apa-apa anak, apa-apa anak, apa-apa anak. Tidak pelayanan, tidak ke gereja karena anak. Anak. Anak kenapa-napa dikit takut segala macam. Menjadi berhala. Menjadi berhala. Uang semua, apa-apa uang, pikirannya uang. Dalam gereja pikirannya uang. Berhala. Saudara harus perhatikan dengan baik bahwa kehidupan kita harus dipersembahkan kepada Tuhan yang sejati. Kalau tidak, kita akan menyembah Tuhan yang palsu. Dan Tuhan yang palsu pasti menghancurkan hidup saudara. Pasti menghancurkan hidup saudara. Apakah kita hari-hari ini sudah sungguh-sungguh mempersembahkan hidup kita kepada Allah? Kalau kita sungguh-sungguh mempersembahkan hidup kita kepada Allah, maka nggak sulit ikut tuntunan Roh Kudus. Nggak sulit. Tinggal ikutin aja kok, dia yang pimpin. Udah ada yang nyupirin, saudara tinggal jalan, tinggal duduk aja. Apa susahnya? Kalau terlalu susah, saudara belum mempersembahkan hidup. Di dalam teologi saudara, persembahan hidup itu adalah satu bagian yang sangat penting sekali dalam keimanan Kristen. Karena ini bicara juga tentang otoritas saudara. Kalau kita tidak mempersembahkan hidup kita, maka kita tuh tidak memberikan otoritas kita kepada sesuatu. Dan kalau kita salah memberikan otoritas kita kepada sesuatu, maka dia yang berkuasa. Kalau kita memberikan otoritas kita kepada uang, ya dia yang berkuasa. Kalau kita memberikan otoritas hidup kita kepada Tuhan, ya dia yang berkuasa. Kita itu sudah dibebaskan daripada sebuah kuasa yang tadinya menghancurkan hidup kita. Tapi kita tuh harus mempersembahkan kembali kebebasan kita itu kepada Allah. Jadi kita tuh bukannya orang yang bebas melakukan segalanya. Enggak. Allah memang memberikan free will, kehendak bebas bagi orang percaya. Tapi kehendak bebas itu harus dipersembahkan kembali kepada Tuhan. Tuhan, saya memang bebas melakukan apapun, karena saya juga sudah dibebaskan dari dosa, tetapi saya persembahkan kembali kebebasan saya. Ini yang disebut dipimpin sama Roh Kudus. Saudara sudah mempersembahkan kebebasan belum sama Tuhan? Kalau yang saudara utamakan adalah kesukaan saudara, belum persembahkan kebebasan, halo. Kalau yang saudara utamakan adalah keinginan-keinginan saudara, belum persembahkan kebebasan. Persembahkan kebebasan memang ada sesuatu yang harus menekan, ada sesuatu yang harus dihancurkan, ada sesuatu yang harus ditahan, ada sesuatu yang harus ditekuni, ada sesuatu yang harus dilakukan untuk kemuliaan Tuhan. Persembahkan kebebasan. Saya memang punya kebebasan, tapi saya persembahkan kebebasan saya sama Tuhan. Saya bisa pilih untuk melayani Tuhan apa enggak, tapi saya pilih melayani Tuhan. Pada tahun lalu, 18 April 2025, tanggal 19, besoknya saya ada pelayanan KKR, membawa khotbah di acara tersebut, dan kemudian tanggal 18 itu Jumat Agung, jam 2:30 pagi, papa saya meninggal. Papa saya meninggal jam 2:30 pagi, dan kemudian besoknya saya harus melayani Tuhan. Saya punya pilihan untuk tetap melayani Tuhan apa enggak. Flyer sudah disebar kemana-mana, ya saya punya pilihan. Saya bergumul sama Roh Kudus. Roh Kudus gimana? Ini bagaimanapun juga orang tua saya. Bukannya enggak sedih ya, sedih namanya orang tua meninggal. Papa saya. Ini gimana? Saya harus tinggalkan pelayanan atau seperti apa? Kemudian akhirnya Roh Kudus bilang tetap melayani. Papa nanti dikubur hari Senin. Kemudian saya tanya, saya pastikan. Saya pikir sebelumnya mau dikubur di hari Sabtu. Makanya saya tanya seperti itu. Kemudian saya pastikan sama keluarga. Mau dikubur kapan? Nggak tahu dikubur kapan. Saya tanya lagi malam harinya dikubur kapan. Masih tidak tahu. Masih diskusi keluarga katanya.
Kemudian saya sampaikan, dikubur Senin aja, saya enggak pulang. Saya baru pulang nanti hari Sabtu setelah pelayanan. Saya nggak bisa pulang sekarang. Dan kemudian keluarga sepakat dengan perkataan saya. Dikubur hari Senin. Saya bisa pilih kok. Dan itu bukan pilihan yang baik atau buruk. Dua-duanya sama baik. Andai kata saya tidak melayani pada saat itu juga, pasti gerejanya memahami. Dan meskipun jemaat tidak memahami, karena nggak perlu dibuka juga, tapi pasti gereja memahami keadaannya seperti itu. Tapi saya tetap pilih melayani Tuhan. Bukan berarti saudara akhirnya mengutamakan Tuhan dan meninggalkan keluarga, bukan. Tapi yang saya maksud adalah, saudara punya pilihan itu dipersembahkan kepada Tuhan. Kalau memang Tuhan kehendaki saudara untuk melakukan sesuatu, tetap kerjakan. Ya pada akhirnya, papa saya memang sudah meninggal. Mau saya pulang hari Jumat itu juga gak akan ketemu lagi. Mau saya pulang hari Jumat, hari Sabtu selesai pelayanan tetap sama. Saya berduka, saya sedih, saya menghormati keluarga. Tapi Tuhan suruh untuk saya tetap melayani, bukan cuma sekedar karena flyernya sudah di mana-mana, nggak enak kalau nggak datang. Tapi tetap saya lakukan. Pada pada tanggal 18 Februari tahun 2025. 18 Februari tahun 2025, istri saya keguguran. Istri saya keguguran pada tanggal tersebut, dan kemudian besoknya saya juga ada pelayanan misi. Saya ada pelayanan misi, saya juga pimpin pelayanan tersebut. Lagi-lagi Tuhan pimpin untuk saya tetap melayani Tuhan. Tapi saya katakan begini saudara, pilihan yang saya ambil tidak pernah saya sesali, dan ketika saya melayani Tuhan, mempersembahkan, saya melayani Tuhan dengan beban. Saya punya luka, saya punya kesedihan, duka, saya persembahkan sama Tuhan. Tuhan tidak tinggalkan, keluarga kami diberkati. Pada akhirnya saat ini kami punya anak yang diberkati Tuhan. Keluarga kami mengalami pertolongan Tuhan yang dahsyat, baik secara keuangan, kesehatan, berkat, hubungan. Kami tidak pernah ribut karena pelayanan. Istri saya tidak ribut oleh karena dia saya tinggalkan sementara, saya pergi pelayanan. Tidak. Saudara punya kebebasan, tapi kemanakah kebebasan itu bermuara? Saudara kembalikan kepada Tuhan atau pikiran saudara sendiri? Kalau saudara pilih untuk terus melakukan bagi diri sendiri, maka saudara tidak akan pernah mengalami kemenangan. Kemudian yang berikutnya saudara, bahwa bukan hanya hidup dalam tuntunan Roh Kudus, tapi juga hidup dalam identitas yang baru. Paulus nggak berkata berusahalah supaya suatu hari kamu menjadi milik Kristus, enggak. Tetapi Paulus berkata, jika Roh Kristus ada di dalam kamu, kamu adalah milik Kristus. Jadi saudara nggak perlu berusaha performance yang baik supaya saudara diberkati Tuhan, enggak. Saudara nggak perlu berusaha melakukan ini, itu, dan lain sebagainya supaya diperkenan, bukan. Tetapi karena saudara sudah diperkenan, maka saudara melakukannya. Karena saudara sudah diberkati, maka saudara mengerjakannya dengan baik. Karena saudara menjadi milik Kristus, maka saudara mengerjakan segala hal dalam kehidupan saudara dengan maksimal. Kalau saudara hanya berusaha melakukan sesuatu supaya diberkati, saudara salah. Saudara sudah menjadi milik Kristus, maka segala sesuatu yang tersedia di dalam Kristus menjadi hak dan bagian daripada hidup saudara. Orang-orang yang bekerja di tempat ini harus sadar bahwa saudara bekerja dengan keras bukan untuk menghasilkan, tetapi karena saudara sudah terima penyediaan daripada Tuhan. Sudah terima berkat daripada Tuhan. Ini jalan kehidupan sebagai orang yang merdeka. Jadi saudara itu, apalagi anak-anak muda di tempat ini, nggak cari kerja oleh karena hanya cari uang. Karena cari pencukupan hidup, enggak. Saya tahu hidup saya sudah diberkati, dicukupkan, tapi saya mau hidup di dalam panggilan Tuhan. Saya berkarya dalam panggilan Tuhan. Apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup saya? Kalau Tuhan suruh saya bisnis, ya bisnis. Kalau Tuhan suruh saya bekerja di kantor, ya di kantor. Kalau Tuhan suruh saya full time, ya full time. Kalau Tuhan suruh saya melakukan apa, ya apa. Tidak usah khawatir soal penyediaannya. Karena orang yang hidup dalam panggilannya pasti menerima pemeliharaannya. Amin. Karena saudara milik Kristus. Pada bagian yang terakhir saudara. Hidup sebagai anak Allah. Dalam Roma 8 ayat 12 sampai dengan 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Amin. Cuman anak yang punya hak bangunin
papanya malam hari dan papanya tidak marah. Anak saya usia 6 bulan, udah bisa nendang-nendang kalau tidur. Hidung saya ditendang, sakit sekali saudara, lagi tidur ditendang. Sakit sekali, saya kebangun. Tidak marah dong anak saya. Tapi kalau dia sudah gede tendang hidung saya, saya marah. Cuman ini masih 6 bulan. Gitu. Cuman anak yang punya hak, saudara. Membangunkan papanya tanpa ada embel-embel, harus ada protokoler. Cuman anak. Dan bapak saudara itu raja di atas segala raja. Cuman anak yang terima warisan. Anak tetangga enggak, saudara? Anak tetangga enggak. Cuman anak yang terima warisan. Cuman anak yang punya hak. Kalau saudara sungguh-sungguh sudah mengalami hidup yang dimerdekakan, saudara harus sadar betul, saya berjalan sebagai anak Allah. Jadi saudara nggak perlu takut, saudara nggak perlu minder oleh karena, ketemu orang yang lebih kaya. Kalau saudara minder ketemu orang yang lebih kaya, kalau ketemu orang yang lebih kaya, nunduknya senunduk mungkin. Saudara nggak sadar bahwa saudara lebih kaya. Karena saudara adalah anak raja di atas segala raja. Amin. Saudara nggak perlu minder. Bukan berarti saudara nggak menghormati orang lain. Hormati. Tapi kemudian juga jangan saudara jilat-jilat. Jangan gentar. Kalau saudara hidup sebagai anak Allah, saudara tahu kemanapun saudara berada. Ada babe gua, lu mau bikin apa? Ada babe gua. Senggol bacok. Ya, ada babe gua, lu mau bikin apa? Gak bisa. Orang yang berjalan sebagai anak dan orang yang berjalan sebagai yatim piatu berbeda. Orang yang jalan sebagai anak, dia tahu dia punya privilege. Dia nggak perlu khawatir akan masa depan, dia nggak perlu khawatir akan kehidupannya, dia nggak perlu khawatir akan segalanya, karena semua disediakan. Warisannya pasti tersedia. Amin. Kalau saudara sudah benar-benar merdeka oleh karena Roh Kudus, saudara sudah dimerdekakan dari perbudakan, dimerdekakan dari roh yang membuat saudara terkungkung, maka saudara menerima sebuah perubahan keadaan yang disebut sonship, bukan soundship, tapi penganakan. Kita ini dianakkan, diadopsi dalam bahasa aslinya. Kita diadopsi menjadi anak. Sehingga sah, kalau dalam budaya Roma, kata adopsi itu adalah sebuah perkataan yang sangat penting karena itu mendefinisikan seorang itu memiliki legalitas yang sama dengan anak kandung. Jadi ada surat resminya dan lain sebagainya. Nah, jadi ketika dikatakan bahwa kita adopsi bukan berarti kemudian kita menerima hak yang berbeda dengan anak kandung. Enggak. Kita justru menerima hak yang sama. Kita adopsi. Kita kan tadinya sudah lepas daripada Tuhan oleh karena dosa. Kemudian kita diambil kembali, ditebus. Kita diadopsi kembali. Kita adalah anak-anak Allah. Hiduplah sebagai anak Allah. Gak perlu takut, gak perlu gentar. Ini adalah orang-orang yang sudah merdeka. Tim pemuji penyembah boleh maju ke depan. Jadi saudara dalam Tuhan, saya tutup dengan ini. Bahwa orang-orang yang sudah sungguh-sungguh di dalam Tuhan, rohnya dimerdekakan dari penghukuman, rohnya dimerdekakan daripada kuasa dosa. Dan dia hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Dan dia harus menghidupi roh kemenangan itu sebagai orang-orang yang sungguh-sungguh sudah mengalami kebebasan dalam pikiran yang baru. Untuk dipimpin oleh Roh Kudus, dia mengalami kebebasan untuk hidup dalam identitas yang baru. Dia mengalami kebebasan untuk hidup sebagai anak Allah. Amin. Saya dan saudara anak-anak Allah. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu. Mari sama-sama bangkit berdiri. Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang
seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata, kau berikan supaya ada pada seperti Bapa sayang. Seperti Bapa sayang kami, anak-anak-Mu ya Allah. Saat ini di dalam nama Yesus, Tuhan memberkati, Tuhan menguatkan, Tuhan menjamah firman-Mu, dihidupkan dalam setiap roh umat-Mu. Kami bukan lagi anak yatim piatu, kami bukan lagi orang yang berjalan dalam kekalahan. Kami adalah anak-anak Allah yang berjalan dalam kemenangan, hidup dalam tuntunan Roh Kudus. Saat ini di dalam nama Tuhan Yesus, urapilah kebenaran firman-Mu Tuhan, urapi jamaah anak-anak-Mu Tuhan. Oh, haleluya, terima kasih Tuhan. Rancangan-Mu yang terbaik, hari depan indah Kau beri, hari depan indah Kau beri. Kan kami boleh terus Tuhan ada dalam rencana-Mu yang memerdekakan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sungguh baik dalam kehidupan kami Bapa. Tuhan, sebentar tiba waktunya untuk kami Tuhan memberikan dan mengembalikan apa yang Tuhan telah berikan kepada kami. Mari Kau yang terus Tuhan menahirkan segala sesuatunya. Pakailah Tuhan setiap persembahan kami untuk boleh perluas kerajaan-Mu dimanapun dan kemanapun. Ini persembahan kami yang terbaik, yang termanis dari hati kami yang paling dalam. Di dalam nama Tuhan Yesus setiap kita sama-sama katakan amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Sebentar kita akan sama-sama berikan persembahan kita, dan kita akan sama-sama menyaksikan Lewi News. Terima kasih Pastor untuk firman-Nya, sangat memberkati kami. Kiranya itu menjadi rema bagi kami dalam menjalani hidup-hidup sebagai orang Kristen yang sungguh-sungguh merdeka. Terima kasih. Mari Bapak Ibu, kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, mengucap syukur untuk setiap firman yang boleh kami dengarkan sepanjang ibadah ini Tuhan. Terima kasih Engkau mengingatkan kami bahwa kami adalah anak-anak Allah. Anak-anak Allah yang berhak menerima warisan. Anak-anak Allah yang benar-benar sungguh-sungguh merdeka karena Kristus telah memerdekakan kami. Tuhan memberkati pelayanan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih yang sejati daripada Anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita yang hidup, penyertaan, pertolongan, penghiburan Roh Kudus turun atas kita semua mulai saat siang hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai dan bahkan sampai kekal selama-lamanya. Yang sudah merdeka dan menerima berkat yang daripada Tuhan, bersama-sama kita katakan amin, amin, amin. Sampai minggu depan, Tuhan Yesus memberkati. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord, oh Lord.
Amen. God bless you.